yang setia, kami punya Tuhan yang selalu ada di dalam pemeliharaan, sampai di dalam penebusan, bahkan sampai terus di dalam pekerjaan penyempurnaan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu selalu membekali kami, baik dari pengetahuan maupun juga dari penghayatan, supaya dengan pengetahuan kami mengerti isi hati Tuhan, dan lewat penghayatan kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Berkatilah pujian kami, berkatilah pelayan-pelayan, berkatilah kami semua, kami yang ada di rumah Tuhan ini. Berkati ya Tuhan, karena kami orang-orang yang rindu dan juga memerlukan berkat Tuhan. Karena hidup ada karena berkat Tuhan. Kami akan terima firman-Mu, menikmati firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat satu pengalaman ya. Hari ini kita akan melihat satu pengalaman baru. Ya, pengalaman dari umat Tuhan masih mengenal satu sifat Tuhan yang mungkin belum banyak ya disinggung atau belum banyak disebutkan di dalam periode-periode lain atau periode-periode sebelumnya dari pengembaraan Israel ini. Nah, di dalam Ulangan pasal 7, sekarang kita ada di Ulangan pasal 7. Disinilah kita akan tahu, saudara, bahwa Allah diperkenalkan sebagai satu pribadi dengan kedaulatan yang penuh, yang boleh dikatakan tidak ada habis-habisnya. Ya. Ulangan pasal yang ke-7 menceritakan tentang nasihat bagi orang-orang Israel menjelang masuknya mereka di tanah perjanjian itu, supaya mereka tahu bagaimana mereka hidup, supaya mereka dapat menjaga diri mereka begitu rupa, agar pengalaman-pengalaman masa lalu seperti yang dialami oleh orang tua mereka itu tidak terjadi. Ya. Sebab lain lubuk lain ikannya, kata orang. Waktu mereka masih di Mesir, mereka ini kan masih ABG di Mesir. Ya. Mereka masih berumur 20 tahun ke bawah waktu itu. Mereka mungkin belum tahu betul apa yang sering disebut dengan godaan dunia, nah, gitu ya. Walau mungkin tidak ada juga sih godaan-godaan yang berarti di Mesir itu. Karena Bapak Ibu Saudara belajar di dalam pasal-pasal terdahulu, orang-orang Israel ini, atau sebutlah orang tua mereka ini, hidup saja sudah sangat padat waktunya dan dipahitkan. Mereka cuma tahu hidup mereka itu hanya untuk kerja dan makan. Ya, tidur itu ya sudah memang nggak usah dibilang satu pekerjaan ya, nggak usah dibilang satu aktivitas. Karena manusia kan pasti butuh tidur, butuh juga makan. Tapi yang jelas di dalam aktivitas manusia, aktivitas orang Israel di Mesir itu, mereka bangun pagi itu hanya untuk bekerja,
Lalu pekerjaan itu bukan kemudian untuk menyimpan hasil, menyimpan harta untuk masa depan loh ya. Tetapi mereka memang mau bekerja hanya untuk makan. Kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak makan. Jadi memang tidak sempat mereka itu berpikir untuk menabung, untuk investasi, itu jauh sekali. Jadi memang tidak ada godaan-godaan yang berarti. Tapi kan kita tidak pernah tahu apa sesungguhnya yang terjadi di dalam periode perbudakan Mesir itu. Nah sekarang ABG-ABG yang berusia 20 tahun ini sudah berumur 60 tahun sekarang. Kenapa 60 tahun? Sebab sudah menjalani 40 tahun pengembaraan. Berarti nambah usia mereka dari 20 ditambah 40 jadi 60. Lalu mereka akan tinggal di Kanaan, tanah yang berbeda sekali dengan Mesir. Kalau di Mesir, mereka mungkin cuma tahu hari-hari mereka ya hanya di rumah saja, yang kerja orang tua mereka, lalu mereka menunggu sampai orang tua mereka pulang bawa makanan. Walau mungkin entah cukup atau tidak, kita tidak pernah tahu. Ya. Sekarang mereka berumur 60 tahun, mereka sudah bisa mengambil keputusan, mereka sudah bisa memilih banyak sekali alternatif hidup. Mereka bisa menilai satu kesenangan. Beda waktu 40 tahun lalu mereka masih ABG, hidup mereka tergantung dengan orang tua mereka. Ini mereka 60 tahun, mereka sudah mulai lebih pintar saudara. Dan biasa usia manusia pada waktu itu sudah mulai merasa punya gengsinya sendiri. Lalu mereka akan tinggal di Kanaan, tempat yang subur, tempat yang menyenangkan, jauh kondisinya dengan Mesir. Kalau enggak diwanti-wanti, ini bisa bahaya. Dan bahayanya itu terlihat dari cara Musa memberi nasihat. Coba kita lihat Ulangan pasal 7 dari ayat 1. Ulangan 7 dari ayat 1 sampai ayat 6 dulu. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, 7 bangsa. Ini lumayan banyak saudara ya, 7 bangsa. Yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Ini bangsa-bangsa ini memang kuat. Artinya kuat itu tentara mereka, tentara yang terlatih. Dan mereka ini susah dikalahkan. Ayat 2. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah kamu mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Allah sudah izinkan mereka bisa mengatasi musuh-musuh yang jauh lebih kuat. Tapi Tuhan bilang jangan sampai kamu ikat perjanjian. Kenapa coba? Orang Israel ini kan belum tahu apa-apa tentang demografi dari Kanaan itu sendiri. Artinya seluk-beluk Kanaan ini. Daerah ini aman gak? Sisi mana yang paling aman? Kira-kira musuhnya seperti apa kekuatannya? Takutnya kalau bangsa-bangsa yang sudah dikalahkan ini pelan-pelan mengumpulkan kekuatan mereka kembali. Lalu bersatulah 7 bangsa ini untuk mengeroyok orang Israel. Itu yang mereka takutkan. Takutnya orang Israel ini pikir, wah kita bisa digoreng habis-habis ini. Ditelan habis-habis. Makanya Tuhan sudah ingatkan, jangan sampai kamu mengadakan perjanjian. Memang sekarang kondisi mereka sudah dikalahkan. Tapi maklumlah bangsa yang dikalahkan ini kan tetap saja ditakuti sebagai bangsa yang kuat. Tentaranya kuat-kuat, perangnya hebat. Orang bilang sekarang menangan. Orang Israel pegang pedang aja gak tahu. Pegang pacul aja gak tahu.
Iya. Pegang apa yang mereka bisa, saudara, coba? Pegang Alkitab boro-boro. Mereka jarang membaca firman Tuhan. Paling yang mereka pegang satu-satunya hanyalah alat-alat bangunan saja. Kalau di Mesir, kalau di padang gurun, di padang pengembaraan selama 40 tahun, apa yang mereka pegang? Paling yang mereka pegang selama perjalanan hanyalah perkakas-perkakas dari tenda-tenda mereka sendiri. Nanti ketika mereka berhenti, baru mereka bongkar lagi apa yang mereka bawa. Mereka susun lagi, mereka atur lagi jadi rumah, jadi pemondokan. Begitu nanti Tuhan suruh jalan, mereka bongkar lagi, mereka pikul lagi. Cuman itu yang mereka tahu. Mereka nggak bisa memainkan pedang, mereka nggak bisa lah memainkan senjata tajam. Lalu masuk ke Kanaan, ke negeri tempat di mana 7 bangsa yang mengerikan ini tinggal. Loh, kita memang kalau sudah harus berhadapan dengan dunia, saudara, Alkitab katakan kemungkinan kalah besar. Ini saya garis bawahi, saudara. Kita berhadapan dengan dunia, kemungkinan kalahnya besar. Belum godaannya saja, mengikat. Godaannya itu mempesona, saudara. Namanya dosa itu enak, betul ya? Dosa enak gak? Enak lah. Siapa yang di sini yang gak pernah bikin dosa, saudara? Enak itu dosa. Baru dari situ mempesonanya saja sudah bisa bikin kita kalah. Belum lagi liciknya dunia itu, kata Alkitab. Sampai lidah dunia saja, orang-orang dunia ini bisa lebih tajam daripada silet. Ya, kalau sudah ngomongin orang, tajam betul dia. Sampai orang itu jadi malas mau ketemu sama orang lain. Kenapa? Karena memang mulutnya orang-orang dunia ini lebih tajam daripada silet. Jadi kalau saudara tahu di dalam Alkitab, peperangan kita melawan penghulu dunia ini, penghulu di udara, itu memang berat. Makanya saya katakan tadi, kemungkinan kalahnya itu besar, saudara. Tapi kalau sampai hari ini saudara masih bisa mengatasi itu, mengatasi kedagingan saudara, mengatasi dosa, berarti kan ada kekuatan yang lebih besar yang kita punya. Disadari atau tidak disadari. Dan kekuatan yang besar itu adalah Tuhan sendiri. Setuju, saudara? Dari mana kita dapat senjata itu? Hanya cukup dengan ibadah. Hanya cukup dengan merenungkan firman Tuhan. Hanya cukup dengan melakukan firman Tuhan. Hanya cukup dengan menambahkan ketaatan, menambahkan kesetiaan. Hanya cukup dengan mengintensifkan pengabdian dan korban-korban. Cuman itu aja. Secara rahasia Allah kemudian percayakan kepada kita senjata-senjata rohani. Yang gak kelihatan. Tetapi jauh lebih tajam, jauh lebih berbahaya daripada senjata-senjata kelaliman. Maka kita bisa mengatasinya. Kita bisa menang. Nah itu sebabnya di ayat 2 Tuhan berkata kepada orang Israel melalui Musa, gak usah kamu bangun lagi kerjasama, minta tolong sama bangsa yang engkau kalahkan. Namanya sudah kalah, ya udah. Berarti kamulah penguasanya. Kamu yang harus ditakuti. Jangan kemudian karena nanti mikir, aduh nanti gimana kalau ada musuh lagi. Yang senjatanya jauh lebih menakutkan, sementara saya nggak punya senjata. Udah kalau gitu kepada bangsa yang saya kalahin kita adakan kerjasama. Kalau yang namanya dosa atau kelaliman atau kedagingan sudah saudara bisa kuasai, saudara sudah bisa kalahkan, jangan diajak kompromi lagi. Karena nanti efeknya bisa berbahaya itu. Paham maksudnya? Sekali saudara sudah mengatasi dosa, tandanya saudara yang sudah berkuasa. Engkau bisa menghukum dosa, sudah tetapkan saja sampai seterusnya. Engkau punya kemampuan untuk menghukum dosa. Bahkan kalau bisa ngusirin setan.
Kan gak gampang saudara ngusir setan. Iya kan? Lebih gak gampang lagi setan yang ada di diri orang bisa kita usir. Setan di hati kita susah usir. Gitu. Dalam nama Yesus setan keluar. Yang di orang lain keluar. Yang di hati kita gak kita keluarin. Kita diemin. Gitu. Udah pernah lihat setan? Bangun tidur, gak usah cuci muka, gak usah sisiran, langsung ngaca saudara. Gitu. Ya, kalau udah sisiran, udah dandan, udah hilang setannya. Gitu. Nah itu kalau mau lihat setan. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kekuatan yang ada pada kita lebih besar daripada keduniawian, kedagingan, dan bahkan kuasa-kuasa jahat manapun. Maka jangan lagi saudara ajak kompromi, jangan lagi saudara pengen lagi. Itu yang berbahaya untuk ke depan. Maka Tuhan ingatkan, itu maksudnya ayat 2. Terus ayat 3. Janganlah juga engkau mengawin, janganlah juga, ya betul ya 3. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi, untuk menjadi umat kesayangannya. Israel dipilih untuk menjadi umat kesayangan, walaupun bangsa ini gak ada sayang-sayangnya sama Tuhan. Itu yang membuat kita geleng kepala memang. Apakah Tuhan salah memilih bangsa? Tapi rasanya kalaupun toh dia mencoret Israel sebagai bangsa pilihannya, saya rasa bangsa manapun kelakuannya akan sama, saudara. Sama. Karena semua bangsa itu juga datang dari watak-watak sekian ratus atau sekian ribu watak manusia-manusia yang gak tahulah datang dari mana, diajar dengan cara yang sama atau tidak, kita tidak pernah tahu. Jadi pendeknya, pilihan Allah kepada Israel itu boleh kita kan memang pilihan kasih karunia, yang kita gak pernah tahu atas dasar apa. Makanya ayat 7 dilanjutkan begini. Ini keterangannya, keterangan pilihan itu. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi Tuhan pilih Israel bukan karena banyaknya, karena ternyata Israel ini yang paling kecil dari bangsa-bangsa. Tuh. Jadi pilihan Tuhan tidak didasarkan atas klasifikasi yang mungkin orang pikir itu. Harus klasifikasi dengan mutu tertentu. Itu baru satu. Yang kedua ayat 8. Tapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Dua asasnya. Satu adalah pilihan kasih karunia, pilihan bebas. Jadi Allah itu tidak tergantung dengan pendapat siapapun. Allah bahkan tidak perlu terikat dengan nasihat siapapun. Dia akan menyatakan keputusannya berdasarkan apa yang dia suka, apa yang dia mau, karena dia adalah Tuhan. Satu. Yang kedua, kenapa Israel dipilih? Oleh karena dia sudah berjanji kepada Abraham, dan Allah tidak ingin mendustai orang-orang salehnya. Jadi Allah itu, saudara, begitu konsistennya
begitu pegang janji. Sampai kepada orang yang sudah hidupnya sudah lama. Abraham dari kisah Israel ini, kalau dihitung saudara sudah 430 tahun lebih, bahkan hampir 500 tahun. Abrahamnya udah mati, kalau Allah kan kekal gak akan mungkin mati. Tapi walaupun Abrahamnya sudah mati, Allah tidak akan mengubah perjanjian kepada Abraham. Hanya itu asasnya, asas keduanya. Asas pertama pilihan bebas dari Allah. Jadi Allah bisa berbuat sesuatu sesuka-sukanya dia karena dialah pencipta. Tapi saudara, kita gak bisa berbuat hal yang sama. Kita gak bisa berbuat sesuka-suka kita karena kita bukanlah pencipta. Kita ini barang ciptaan. Hanya Allah yang boleh melakukan sesuka-sukanya dia. Tapi karena Allah itu benar, maka walaupun dia punya hak untuk melakukan sesuka-sukanya, dia tidak akan melakukan sewenang-wenang. Tapi coba manusia, dikasih izin untuk melakukan apa yang dia mau, kebablasan dia pasti. Betul tidak? Bisa kebablasan dia. Jadi ini bedanya antara Allah yang kudus dengan manusia yang hanya bisa atau yang hanya bertahan sampai pada tahap dikuduskan atau menjadi kudus. Tapi kalau Allah memang bawaannya kudus. Jadi kita tahu sekarang orang Israel ini gak ada apa-apanya yang bisa dibanggakan. Karena kalau mereka pun dipilih sebagai umat kesayangan cuma dua asasnya, cuma dua dasarnya. Satu, karena pilihan bebas Allah. Dan yang kedua, oleh karena Allah sudah berjanji kepada Abraham. Tapi buat kita kira-kira pilihan bebas Allah dan janji Allah ini punya efek tidak? Punya, saudara. Ini bukan cuma untuk Israel saja. Punya. Karena untuk kita jugalah gereja akhir zaman, dua sifat Allah ini akan mendatangkan berkat atau menjadi sumber berkat. Jadi bukan hanya keistimewaan untuk Israel atau privilege-nya mereka. Enggak. Maka ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Maka atas dasar inilah saudara, berdirilah dua prinsip tadi atau dua asas tadi. Mengapa Allah punya pilihan bebas? Dan yang kedua, mengapa Allah tetap memegang perjanjian walaupun orang yang sudah berdiri berhadapan dengan dia sudah mati 5 abad yang lalu. Oleh karena Allah itu setia. Orang Ibrani, orang Israel, untuk mengidentifikasi Allah yang setia ini, mereka kemudian memberi nama, ya, dengan cara mereka. Allah yang setia itu diberi nama dari huruf pertama mereka, dirangkai dengan huruf tengahnya mereka, ya, huruf ke-14-nya mereka, lalu dengan huruf terakhirnya mereka, huruf ke-22. Jadi cara orang Israel untuk memberi nama kepada Allah yang setia itu hanya dari 3 huruf. Gitu. Huruf Alef itu huruf pertamanya orang Israel. Huruf Mem itu sama dengan M kalau kita. Itu huruf ke-14-nya mereka. Huruf yang di tengah-tengah. Gitu. Dan huruf Tau itu huruf ke-22. Atau kalau dihitung dengan seluruh huruf, karena orang Israel punya huruf final namanya, itu totalnya mencapai 27 huruf. Jadi diberi nama dengan Alef, Mem, dan Tau. Kalau dibaca ini bunyinya bukan Alef, Mem, Tau, bukan. Kalau dibaca ini bunyinya Emet. Alef, Mem, Tau. Itu dibacanya
Emet, bukan Amit ya. Ya, jangan salah. Jadi Allah yang setia dinamai atau dikonstruksi oleh orang Israel dengan nama Emet. Tahu maksudnya apa? Artinya bahwa dengan Emet ini Allah kami ini ada di awal, ada di tengah-tengah, dan ada di akhir. Dari situlah muncul kemudian satu faham baru. Allah itu Alfa dan Omega. Tapi yang di tengah-tengahnya nggak disebut. Cuman orang GPDI yang sebut itu. Allah kita adalah Allah yang di awal, Allah yang di tengah-tengah, dan Allah yang di akhir. Kalau orang nggak ngerti bahasanya jadi bingung. Maksudnya apa itu Allah di tengah-tengah? Maksudnya Allah di tengah-tengah itu Allah yang ada di dalam zaman kita sekarang. Allah yang di zaman kita sekarang ini adalah Allah yang sudah ada di zaman dahulu. Dan Allah yang sama juga akan terus ada sampai akhir zaman. Itu maksudnya Allah di tengah-tengah. Jangan nanti saudara pikir Allah yang di tengah-tengah berarti ada Allah pinggiran gitu ya. Kalau ada Allah pinggiran berarti ada Allah pusat gitu. Enggak begitu. Karena ini menunjukkan cara orang Israel meyakini Allah mereka itu ada di sepanjang zaman. Dari awal zaman ketika bumi ini diadakan sampai akhir zaman ketika bumi ini nanti akan dimusnahkan, Allah itu tetap ada. Makanya diwakili dengan huruf pertama tadi, lalu kemudian huruf tengah dan huruf terakhir. Hebat kalau orang Israel mendesain yang begini, hebat mereka. Kalau kita nggak kepikiran kan saudara. Hanya dengan satu kata, Emet Adonai. Itu menunjukkan bahwa Allah kami setia. Kenapa? Karena dia yang ada di awal. Dia yang ada di zaman ini. Dan dia yang ada di zaman akhir adalah Allah yang sama. Dengan firman yang sama. Dengan kehendak yang sama. Dengan kerinduan yang sama. Maka dalam bahasa kita cukup berkata Allah kita tidak berubah. Tapi manusia yang suka berubah. Dan herannya manusia lebih cinta yang suka berubah. Dari anak kecil saudara. Sudah ada film-film berubah gitu dulu. Yang berubah-berubah itu disenengin banget. Sampai hari ini pun anak-anak hari ini coba lihat. Sukanya kan yang begituan. Transformer. Dari nanti bentuk kulkas tiba-tiba jadi bentuk mobil. Kan gitu. Nggak tahu nih. Orangnya suka berubah-ubah manusia itu. Tapi Allah kita tidak berubah. Allah kita bukan transformer saudara. Ya. Tapi Allah kita menangan. Ya. Karena kalau nggak hati-hati mengajar ini, takutnya nanti anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu yang salah tangkep. Yesus itu lebih hebat. Gitu. Oh dia ditusuk itu nggak akan mempan. Oh hebatan mana Superman. Wah gitu. Gurunya bingung mau jawab apa ya. Gitu. Pokoknya Yesus lebih hebat dari Superman. Oh dia cerita keluar. Lu tahu nggak Yesus gue itu lebih hebat dari Superman? Berantem mereka saudara. Karena ada yang fans Superman. Gitu. Gara-gara guru sekolah minggu ngajarnya udah terlalu semangat anak-anak yang berantem. Karena fansnya merasa ada lawan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu sekarang karena Allah itu setia, maka kesetiaan Tuhanlah yang memungkinkan Israel dipilih berdasarkan kasih karunia. Sekarang yang saya mau tanyakan, kira-kira kelakuan Israel dengan kita itu ada samanya enggak? Ada. Apa samanya? Keras kepala, tegar tengkuk, sama itu. Sama itu dengan manusia akhir zaman sama. Kalau nggak percaya kita lihat buktinya ya. Mari kita pergi ke 1 Timotius supaya saudara tahu. Ini Timotius menyebut ini untuk semua orang ternyata. 1 Timotius pasal yang 2 Timotius pasal yang ketiga. Jadi saya sekarang nggak bicara lagi dengan Israel. Karena itu kan bangsa yang dulu dibicarakan dalam kitab Ulangan.
Sekarang saya bahas tentang bangsa yang lebih luas dari Israel, yang di 2 Timotius 3 disebut sebagai manusia akhir zaman. Coba lihat, kita baca ayat 1 ya. 2 Timotius 3 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah loh, nggak ada satupun yang bagus di sini, saudara. Ditutup ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ke gereja sih ke gereja, tapi masih aja nyimpen yang seperti ini. Menjelekkan orang, apalagi berlagak tahu, tidak peduli, tidak peduli agama, nggak suka berdamai. Jadi akhirnya ujung-ujungnya manusia akhir zaman ini dengan kelakuan orang Israel di zaman dulu sama apa enggak? Sama. Tapi Tuhan masih sayang enggak sama kita? Masih. Saudara percaya Tuhan masih sayang sama kita? Kenapa Tuhan sayang? Jawabannya sama, karena Allah itu setia. Sekali Tuhan berjanji tidak akan menghukum manusia, Allah tidak akan langsung menghukum manusia sebelum manusia dikasih kesempatan untuk tobat. Ada waktunya Allah menghukum manusia, kalau manusia itu mengeraskan hatinya, baru Allah hukum. Tapi sepanjang Tuhan masih melihat ada kemungkinan orang ini mau berubah, Allah masih akan ampuni. Allah masih akan sertai hidupnya, dan kalau perlu Allah berkati hidupnya. Jadi kalau melihat hal ini, saudara, kembali ke dalam Ulangan 7 tadi, rumusnya sama untuk kita. Sama untuk kita rumusnya. Maka apa yang harus kita buat supaya jangan kemudian pengalaman pahit orang-orang Israel itu menjadi pengalaman kita. Nah, saya sekarang kembali ke Ulangan 7. Baru sekarang saya bergerak ke ayat 12. Ini judulnya saja sudah janji berkat. Saudara mau diberkati? Mau kan ya? Yakin mau? Gitu. Amin. Gitu. Maka dalam janji berkat ini ada ketentuannya. Dari ayat 12 kita baca. Kembali ke Ulangan 7. Dan akan terjadi, karena kamu mendengar peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia. Kalau Allah setia, maka Allah menuntut kita pun mau melakukan kehendaknya juga dengan setia. Tahu setia itu apa? Sama di awal dan sama sampai di akhir. Kan begitu. Jadi setia itu artinya sama atau konsisten. Di awal bilang, Tuhan, saya tetap ingin beribadah kepada Tuhan sampai saya mati. Maka ketika saudara benar-benar mau mati, saudara masih mengucapkan yang sama. Tuhan, saya masih ingin hidup untuk Tuhan sampai saya hidup kekal. Nah, itu namanya setia. Sama di awal dan sama sampai akhir. Setuju? Nah, kalau itu terjadi, Alkitab bilang apa? Maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dari hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa.
Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir akan ditimpakannya kepadamu. Tapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Hanya syaratnya, engkau ayat 16 harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat. Jadi yang namanya keduniawian, yang namanya kepercayaan bukan kepada Tuhan, saudara tolak. Ada yang ngajak-ngajak saudara, gak usah percaya sama Tuhanmu lah. Berdoa-berdoa juga belum tentu dapat toh. Udah sama saya aja. Seminggu kita pergi ke kaki gunung. Pulang rumahmu udah jadi gedong. Gitu. Saudara ngikut iya ya. Saya berdoa setahun 2 tahun gak jawab-jawab. Ikut dia pulang seminggu betul-betul jadi gedong saudara. Ya. Tetapi apa yang didapat dengan mudah, Alkitab bilang juga akan hancur dengan mudah. Karena jangan saudara pikir setan gak bisa kasih kaya. Bisa. Tapi kekayaan setan itu semu. Semu itu artinya tidak kekal dia. Ada pun dia pasti gak lama. Pasti gak lama saudara. Jadi apa yang perlu kita buat? Karena kan kita ingin hidup lebih panjang dari yang kita mau. Saudara mau hidup berapa lama? Ya, selama mungkin lah ya. Ada yang mau hidup lama atau mau hidup pendek? Ayo, siapa yang di sini mau hidup lama? Siapa yang mau hidup pendek? Supaya saya atur di sini, gitu kan? Kita atur nanti, gitu ya. Supaya ada kapling yang masih bisa kita kita ini dulu, kita hold dulu gitu di semua TPU di Jakarta ini. Gitu. Semua mau hidup panjang. Kalau bisa hidup panjang itu sambil kaya Pak. Jadi enak itu bisa menikmati. Sebab kalau kaya tapi hidupnya pendek juga percuma. Ya kan? Gak sempat menikmati udah mati. Tapi jangan juga sudah hidupnya panjang, kere pula lagi. Aduh susahnya minta ampun gitu. Yang paling susah kalau sudah hidup panjang, kere pula. Gak ada sama sekali yang bisa dinikmati. Tapi Tuhan akan memberikan saudara, bukan hanya karena saudara itu punya garis keturunan orang penting, bukan. Kan tadi ayat 2 tadi kita baca, Israel engkau dipilih Tuhan bukan karena engkau jumlahnya banyak. Bukan karena engkau kuat gitu, termasyur, bukan. Ini bangsa budak saudara dipilih Tuhan. Kalau mau memilih bangsa-bangsa berketurunan bangsawan, maka saya katakan mungkin bangsa Spanyol lebih layak dipilih Tuhan. Karena rata-rata bangsa ini punya garis bangsawan yang banyak. Gitu. Atau juga Prancis punya garis bangsawan yang banyak. Israel nggak ada. Indonesia punyanya. Oh punya, kalau dihitung-hitung Indonesia punya Patimura, punya Hasanuddin, punya Jenderal Gatot Subroto, itu ya. Itu dulu anak saya tuh paling hafal yang gitu-gituan saudara ya. Ya. Sampai ada yang mau jadi pahlawan pun dia udah tahu, dia udah tulis gitu. Belum jadi pahlawan. Kalau hanya kriteria seperti itu, Tuhan banyak pilihan. Tapi karena gak ada pilihan-pilihan yang cocok di hati Tuhan, maka Allah pilih Israel berdasarkan 2 azas tadi. Itu saudara mesti tahu loh. Kenapa? Karena ini pengetahuan dasar Alkitab. Atas dasar apa Tuhan pilih Israel? 1, karena pilihan bebas dari kehendaknya. Allah punya mau dan gak ada yang bisa tahan. Yang kedua karena janjinya kepada Abraham 5 abad yang lalu. Nah karena kita ini juga kondisinya gak jauh beda tadi toh dengan orang Israel juga. Dan bahwa kita menyembah kepada Allah yang sama juga toh dengan yang disembah orang Israel. Maka kepada kita juga berlaku ketentuan ini. Kalau Allah masih sayangi kita saudara, Allah masih pilih kita, itu juga karena 2 azas. Allah memilih kita karena pilihan bebasnya.
Bukan karena saudara punya garis keturunan atau saudara datang dari garis orang penting. Gak ada. Dan siapa yang bisa melacak? Kalau dilacak-lacak mungkin aja saudara, siapa yang tahu? Jangan-jangan saya keturunan dengan Jenderal Sudirman. Gak ada yang tahu. Atau jangan-jangan saya keturunan dari Patimura misalkan gitu. Walaupun jauh, dia di Makassar, saya di Jawa Timur gitu. Tapi siapa aja mungkin waktu itu pas lagi ada gempa bumi tercerai-berai kita gitu kan. Gak ada yang tahu. Itu sebabnya kita memang tidak akan pernah tahu apa yang menjadi pilihan, asas pilihan Tuhan. Selain karena memang Tuhan sayang aja sama saya. Karena Tuhan pengen menyayangi saya. Paling tidak kalau asas pertama ini saudara yakini, Tuhan pilih saya, Tuhan jadikan saya, izinkan saya menjadi anak Tuhan, pengikut Tuhan. Oke, gak perlu tahu apa yang terjadi masa lalu. Yang penting kan sekarang saya jadi anak Tuhan. Dan Tuhan sudah pilih saya jadi anak Tuhan. Kira-kira apa yang saudara pilih dalam hidupmu untuk menjadikan Tuhan saudara? Itu sebagai Tuhan atas hidupmu juga. Supaya klop gitu loh. Ngerti maksudnya? Karena Allah sudah memilih kita dengan pilihan kasih karunia, maka apa yang bisa kita buat atas kasih kita kepada Tuhan? Cuman itu aja. Maka caranya adalah tadi, jangan sampai kita mengadakan kerjasama lagi dengan kedagingan. Kalau kita tahu bahwa kuasa Tuhan sudah bisa menolong kita, maka untuk kesulitan berikut, kalau saudara mengalami tantangan berikut, saudara mengalami sakit penyakit lagi ke depan, maka saudara tinggal kembali pada pengalaman masa lalu. Kalau saya pernah menang hanya dengan memanggil nama Tuhan, berarti untuk seterusnya saya nggak perlu orang lain, saya hanya perlu Tuhan. Supaya sama di awal dan sama di akhir. Itu aja. Supaya Tuhan setia, kita juga ikut setia. Maka Tuhan akan melakukan kepada saudara itu tadi. Tuhan tidak akan tahan-tahan berkat kita saudara. Sampai kita tidak akan dibuatnya bahkan menjadi mandul. Bukan hanya bicara soal keturunan. Tapi percayalah hasil kerjamu gak akan mandul. Pelayananmu gak akan mandul. Yang bikin mandul karena hati kita memang gondal gandul gitu. Gak ajak, ku Tuhan gak ya, kasih kepada Tuhan gak ya. Karena gondal gandul makanya jadi mandul. Ya, saya bikin gitu saudara ingat gitu loh. Ini khotbah ini tentang mandul dan gondal gandul gitu. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah menyiratkan satu ketetapan seperti ini, Allah yang disebut dengan, tadi saya kembali ke ayat 9 ya. Sekarang saya kembali ke ayat 9 karena tadi kan kita belum selesai ayat 9. Ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Satu kali, satu langkah, satu komitmen saudara hari ini, saudara menyatakan ingin hidup setia kepada Tuhan, berkata ya mulai sekarang untuk melakukan firman Tuhan, dan tetap berkata ya sampai akhir hidupmu untuk tetap melakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan sampai kepada beribu-ribu keturunanmu. Pegang itu firman Tuhan, jangan pegang perkataan saya. Pegang firman Tuhan. Walaupun saudara nggak tahu nanti keturunanmu kayak apa. Ya sama orang Israel yang sekarang ini kan adalah penggenapan perjanjian Allah kepada Abraham toh. Abrahamnya masih hidup nggak? Udah mati. Bahkan Abraham mati ketika keturunannya masih satu, masih Yakub. Kan kita pernah belajar itu. Bahkan si Yakub masih umur 15 tahun ketika Abraham mati. Mungkin Abraham bisa saja saudaranya. Kalau kita mikir-mikir jangan-jangan Abraham ini mati penasaran kali. Kenapa?
Dia dengar berkali-kali, aku akan menjadikan engkau bapak sejumlah besar bangsa. Tapi mati meninggalkan satu cucu. Ya kan karena cucu ini kan keturunannya harusnya jadi banyak. Kalau dia mati meninggalkan 70 cucu masih bisa ngitung saudara. Oh jangan-jangan bener nih. Gitu. Atau dia mati meninggalkan 700 cucu. Wah jangan-jangan udah betul mendekati kenyataan. Paham toh? Tapi dia mati meninggalkan satu cucu. Yang bener aja dong Tuhan ini. Cucu yang perjanjian. Cuman Yakub ini. Tapi untungnya Abraham tidak mati penasaran. Ya. Abraham mati sebagai orang yang dikatakan puas hidupnya. Mau tahu buktinya? Kita mundur lagi ke Kejadian 25. Nanti saudara tahu maksudnya apa itu orang yang puas hidupnya. Kejadian pasal yang ke-25. Ayat yang ke-7. Kejadian 25. Ayat yang ke-7 dan 8. 7 dan 8. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Rambutnya putih, tua dan suntuk umur. Ini saudara pikir sinonim atau memang ada beda? Gitu. Karena istilah rambut putih belum tentu tua. Saya rambut putih, tapi saya belum tua. Kalau ada orang berani bilang saya tua, saya marah saudara. Ya. Saya ini masih ABG. Ya. Jadi belum tentu yang namanya putih itu tua. Kelihatan tua ya, tapi tua enggak. Jadi beda. Tapi kalau disebut tua, kan ini ada rambut putih, ada tua dan ada suntuk umur. Kalau disebut tua, berarti dia sudah banyak umur, panjang umur. Jadi beda kan? Nah, yang membedakan dengan yang ketiga apa kategorinya? Suntuk umur. Kira-kira apa suntuk umur itu? Bosen, ya, suntuk banget nih, bosen ini itu. Hidupnya kepanjangan, enggak. Suntuk umur tuh kalau dalam bahasa Ibrani itu artinya udah pas betul dia menikmati hidupnya sampai segitu. Dia meninggalnya tuh udah happy banget, udah kenyang dia dengan segala kenikmatan dan kesenangan. Itu maksudnya suntuk umur. Karena kebalikan dari suntuk umur itu adalah mati penasaran tadi. Saudara ingin hidup sampai, kalau sampai rambut putih ya udahlah. Sekarang aja ABG itu malah pengen rambut putih loh saudara. Itu kalau apa namanya, rebonding, apa namanya, rambut itu. Lu coba lihat tuh di salon Fanny, putihin rambut, gopek. 500.000 loh saudara mutihin rambut. Ya. Sementara saya nggak perlu digituin udah putih sendiri. Gitu. Ya, daripada 500.000, mending beli makan kita. Enak kita makan-makan. Tapi sekarang ABG senengnya rambut putih. Orang tua sekarang pengen ngitemin rambut. Masya Allah gitu ya. Terbalik dunia ini. Yang muda pengen putih, yang tua pengen hitam. Gitu, semir hitam. Kenapa? Malu udah kelihatan. Ya kalau udah keriput aja. Ya. Maka bukan soal tua dan putih rambut. Tapi kategori ketiga ini, suntuk umur. Bukan soal umurnya. Tapi ketika kita menjalani hidup seberapapun yang Tuhan kasih dalam tahun-tahun kita hidup. Itu kita happy saudara. Kita kenyang dengan berkat Tuhan. Jadi maka dengan ayat ini saya pastikan Abraham gak mati penasaran. Abraham mati happy dia. Walaupun ketika mati umur 175 tahun itu Yakub masih umur 15 tahun. Yakub masih ABG itu, kawin juga belum. Cuman dia gak ragu dengan janji Tuhan. Dia yakin bahwa apa yang Tuhan firmankan, bahwa nanti keturunannya akan banyak seperti bangsa-bangsa. Itu dia amenkan. Maka saya percaya
Kalau hal itu Bapak Ibu Saudara lakukan tepat seperti iman Abraham, dan saudara juga lakukan seperti yang diminta dalam Ulangan 7, kembali ke Ulangan 7 lagi. Apa itu? Saudara tidak kompromi lagi dengan kedagingan. Saudara justru kompromi hanya dengan Tuhan. Tuhan, saya lemah, berdoa. Tuhan, saya sakit, berdoa. Jangan dikit-dikit, Tuhan saya perlu ini, tapi Tuhan gak jawab-jawab, nanti saya hubungi teman saya dulu ya. Nah, gitu. Oh, teman bisa nolong, udah puji Tuhan teman bisa nolong. Ntar ketagihan saudara, lama-lama gak tanya Tuhan lagi, langsung datang ke teman. Nah itu namanya kita kompromi sudah. Kan kita sudah punya Tuhan. Kalau satu kali saudara punya kesaksian, maka belajar saudara ulangi lagi kesaksian itu. Maka saudara akan dapati yang disebut dengan hidup setia itu seperti itu. Dan kalau itu menjadi pengalaman tiap hari, nanti anak-anak kita akan melihat, wah luar biasa saya punya orang tua ini ya. Gak pernah mau minta tolong sana sini, hanya dengan berdoa dapat aja. Itu saudara gak perlu kasih tahu ke anak-anakmu. Mereka akan belajar melihat sendiri nanti. Makanya berkat Tuhan ini pun akan terus ada untuk beribu-ribu keturunan. Kan begitu toh, kita baca lagi ayat 9 ya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Karena Allah kita setia, maka kalau kita hidup juga dengan setia, kita melakukan kehendak Allah dari awal kita percaya sampai kita akhiri hidup ini juga dengan cara yang sama, dengan iman yang sama. Nanti berkat Tuhan itu Tuhan akan percayakan untuk ribuan keturunanmu tanpa kita perlu melihat, tanpa kita perlu minta umur panjang sampai 1-2 milenium, gak perlu. Tapi Tuhan akan melakukannya saudara. Dan itulah yang membekali terakhir saudara, membekali orang Israel sebelum mereka masuk ke Kanaan. Karena di Kanaan banyak godaan. Dunia ini juga banyak godaan. Tapi kalau firman Tuhan menetap di hati saudara, godaan itu cuma tontonan. Setuju? Kalau firmanmu di hatimu, maka godaan itu cuma tontonan. Tapi kalau ini lepas, godaan itu bisa jadi makanan. Nah ini lain ceritanya. Bisa apa-apa, hayu aja. Nah saudara harus pastikan godaan biarkan hanya jadi tontonan saja. Jadi tetap dia ada di luar. Tetap ada di luar hidupmu. Tapi kalau udah jadi makanan berarti kan dia ada di dalam saudara. Dan kalau godaan sudah jadi makanan, maka hidup saudara pun akan jadi pahit nanti. Seperti yang dunia berikan. Tapi kalau godaan hanya tontonan, karena hidupmu cukup dengan Tuhan, maka saudara akan merasakan manisnya hidup. Sebab tidak ada yang bisa memberikan apa yang Tuhan berikan. Cuma Tuhan yang bisa memberikan. Haleluya. Tuhan memberkati kita ya. Jadi setialah saudara. Karena Allah juga setia memegang perjanjiannya. Kalau dia berkata aku memberkati engkau, maka berkat itu akan dia berikan bukan cuma untuk saudara hari ini, tapi untuk keturunanmu kelak. Jadi bawalah dalam doamu. Setiap kali saudara ingin melakukan kehendak Tuhan, bawalah dalam doa saudara. Tuhan, saya ingin melakukan yang benar mulai hari ini. Saya ingin melakukan firman-Mu dan terus melakukannya sampai saya mati, saya akan melakukannya. Dan kiranya berkat Tuhan untuk saya, juga Tuhan teruskan untuk keturunan saya. Berdoa seperti itu. Dengan doa itu saudara akan terdorong untuk selalu melakukan yang benar. Dan terus melakukan yang benar. Tidak berhenti melakukan yang benar. Sampai engkau mati engkau tetap melakukan yang benar. Doa kita akan menjadi pagar kita sendiri. Saudara. Tuhan kita memberkati kita. Mari kita berdiri. Kita nyanyi satu pujian yang tadi. Apa yang musim berganti musim itu tadi? Iya. Oh iya, saya pikir musim ganti musim. Kata pertamanya. Haleluya.
selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertai dan peliharaku seumur hidupku. Lagi dari awal, nyanyikan bukti kesetiaan Allah. Lalu tapi kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Tanda Dia setia tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkan. Cobalah saudara merenungkan firman Tuhan. Renungkanlah pergumulan iman saudara juga. Sampai sejauh ini, apakah Tuhan pernah berlaku mengecewakan? Coba saudara hitung. Jangan-jangan kita yang lebih banyak mengecewakan Tuhan. Kita lebih banyak melukai hati Tuhan. Jangan-jangan kita nggak sadari sebenarnya kita telah melukai hati Tuhan. Mungkin ketika kita nggak percaya, mungkin ketika kita nggak bergantung lagi kepada Tuhan, mungkin kita pernah ragu dengan kuasa Tuhan, atau mungkin kita pernah mengutarakan komplain kita. Kita menuduh seolah Allah berbuat nggak adil. Tanpa kita sadari kita melukai hati Tuhan. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengungkapkan bahwa Allah tetap setia dengan janjinya. Walaupun Abraham sudah tidak ada lagi, 5 abad yang lalu Allah sudah tegakkan perjanjian kepada Abraham. Tapi Allah buktikan dari hari ke hari, bangsa ini sudah bersiap untuk masuk Kanaan. Hanya tinggal perlu penertiban saja. Mereka akan segera menikmati kelimpahan hidup dan kesenangan hidup. Hanya tinggal selangkah saja. Tapi bangsa ini perlu diingatkan. Bangsa ini perlu dinasehati. Bangsa ini masih harus perlu dipersiapkan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama.
Tiap-tiap waktu kita perlu ditertibkan dengan firman Tuhan. Maka mengapa perlu kita mendengar khotbah? Mengapa saudara masih perlu membaca firman? Karena tiap-tiap hari hidup kita masih perlu ditertibkan. Karena janji Allah itu akan kita nikmati seumur hidup kita. Jangan sampai kita salah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dan peliharaku seumur hidup. Yesus. Biarlah malam. Engkau tahu ya Tuhan, gerak hati kami umat-Mu. Engkau tahu ya Tuhan kecenderungan hati kami umat-Mu. Biarlah malam. Engkau juga tahu ya Tuhan kerinduan kami, teriakan hati kami. Tuhan, Engkau yang tahu. Yesus, teguhkanlah firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu Tuhan. Haleluya. Teguhkan firman-Mu, teguhkanlah ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami hanya punya Engkau. Kami hanya punya Engkau Tuhan. Kalaupun kami mempunyai teman-teman lain yang mungkin dapat menolong kami, kami tidak akan datang kepada mereka terlebih dahulu. Kami akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kalaupun kami mungkin juga punya rekan, punya keluarga yang bisa menolong kami, kami tidak ingin datang kepada mereka terlebih dahulu. Kami ingin datang kepadamu terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Teguhkan firman-Mu, teguhkan ya Tuhan, supaya kami tidak gampang lagi diubahkan. Kami tidak lagi mendua hati. Kami hanya tetapkan hati untuk Engkau saja. Karena Engkau setia, kami juga ingin belajar setia. Engkau tetap pada firman-Mu, kami juga ingin tetap melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami. Kiranya firman-Mu tetap ada di dalam hati kami. Supaya kalaupun ada godaan-godaan dunia
itu hanya akan menjadi tontonan kami saja. Karena yang di dalam hidup kami hanya Engkau. Harta terbesar kami hanya Engkau. Karena dengan Engkau kami cukup. Dengan Engkau kami puas. Dengan Engkau kami hidup. Dan berkat Tuhan itu bahkan lebih dari hidup. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah hari-hari mereka, berkati aktivitas mereka, keluar rumah dan kembali masuk ke dalam rumah. Pagari, jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati seisi rumah tangga mereka, berkati seisi rumah, berkati kerabat-kerabat mereka, berkati anak-anak mereka. Berkati Tuhan, cukupkanlah kebutuhan mereka. Kalau mereka percaya pada firman-Mu, Tuhan akan melakukan tepat seperti firman-Mu juga. Kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan. Jauhkan dari bahaya, celaka, perbuatan jahat orang lain. Perjalanan panjang maupun pendek, perjalanan dengan kendaraan, perjalanan kaki, Tuhan tetap jaga. Kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi jemaat yang diberkati, bersama kita berkata,